Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin malam ini tanggal 26 September tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, setiap kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Minggu depan sudah bulan Oktober. Waktu begitu cepat. Biar disertai pula percepatan kasih kita, kesetiaan kita, ketekunan kita, kerohanian kita. Makin hari kita sungguh-sungguh percepat, saudara. Jangan lambat-lambat. Contohnya, kalau Bapak Ibu jarang sembahyang, ayo kita ikut sembahyang, suka berdoa. Kalau tadinya seringkali kadang tidak baca Alkitab, ayo tiap malam, tiap pagi baca Alkitab, saudara. Baik perjanjian lama, perjanjian baru. Percepatan artinya harus kita lari cepat. Ikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena keadaan dunia ini sudah semakin gelap, saudara. Kalau saudara tidak makin dalam dengan Tuhan, ketinggalan nanti, saudara. Ya, seperti di dalam Matius pasal 20, banyak yang orang terkemudian, saudara. Saya mau bacakan ya. Matius pasal 20, banyak nanti ketinggalan orang-orang, saudara. Kalau hidupnya dari sekarang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, kurang ada percepatan, lambat-lambat, saudara. Tidak bisa, saudara. Ya, kita harus ikut Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Banyak orang, berarti banyak orang sesat, banyak orang sungguh-sungguh sama Tuhan, juga banyak orang sungguh-sungguh. Mari, bagi Bapak, Ibu, Saudara semua, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena waktunya terus tidak pernah toleransi, waktu berjalan terus, tidak pernah mundur, tidak pernah tanggal ada mundur. Ya, kemarin tanggal 25, sekarang 26, minggu depan sudah bukan September lagi, bulan Oktober. Mari kita melangkah terus, maju terus. Seperti firman Tuhan malam ini saya terangkan dari kemarin tentang kitab Wahyu, dengan tema Wahyu Yesus Kristus. Dan hidup kita mau seperti Yesus. Firman Tuhan, Wahyu Yesus Kristus. Dan lagu pujian kita malam ini saya mau nyanyikan seperti Yesus. Kita mau betul-betul hidup serupa dengan Kristus. Karena firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 8 ayat 29, saya mau baca. Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa itu? Yesus. Kita diciptakan dari awal menjadi serupa dengan Kristus. Tapi manusia banyak jatuh di dalam dosa, sehingga sudah hilang kemuliaan Allah. Tapi Yesus turun untuk memulihkan keadaan kita yang sudah rusak, yang sudah hilang kemuliaan Allah, dikembalikan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Yaitu kita meresponi akan kasih karunia Tuhan. Kita mau hidup sungguh-sungguh, yaitu hidupku mau seperti Yesus. Amin. Seperti Yesus. Amin. Haleluya. Seperti Yesus. Amin. Haleluya. Itu saja ku minta. Amin. Haleluya. Tuhan, bentuk hidupku dalam setiap langkah jalan hidupku. Haleluya. Sampai aku masuk ke surga. Amin. Haleluya. Saya mau menjadi kerinduan kita bersama seperti Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Seperti Yesus. Amin. Haleluya. Seperti Yesus. Mari kita mau hidup seperti Yesus. 2000 tahun yang lalu Yesus hadir bersama kita. Yesus ada di antara kita. Karakter Yesus begitu sempurna. Mari kita sama-sama mau kerinduan Tuhan. Bentuklah hidupku. Haleluya. Saya mau, haleluya, seperti Yesus. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Haleluya. Kehormatan, kemasyuran, dan keagungan
Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus sempurna, amin, haleluya. Saya mau Engkau Yesus proses hidupku, selalu bertata dalam hidupku Bapa, amin, haleluya. Karakterku, sifatku, perbuatanku, kehidupanku, hatiku, pikiranku, tubuhku Tuhan, bentuk seluruh tubuh, jiwa, rohku Bapa, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus sampai suatu hari kelak, amin, haleluya, aku berjumpa dengan Tuhan Yesus, amin, haleluya. Seperti Engkau Yesus, haleluya. Seperti Engkau Yesus, haleluya. Bentuklah sifatku, batinku, ubahlah hatiku seperti Engkau Yesus. Dalam perbuatanku, pikiranku, seluruh hidupku ya Yesus. Saya mau, karena menjadi kerinduan kami Bapa, seperti Engkau Yesus, amin, haleluya. Sucikan mulut kami Bapa, sebentar kami mau baca firman Tuhan. Kuduskan pikiran kami, hati kami, layakkan sebentar kami mau baca firman Tuhan yang Maha Kudus. Firman sumber kebenaran untuk menuntun kami, menegur kami, memperbaiki kelakuan kami Bapa, supaya kami bertindak di dalam kebenaran firman-Mu, haleluya. Saya mau seperti Yesus, amin, haleluya. Ampuni segala dosa kami, khilafan kami, kesalahan kami, sama ya, seperti Engkau Yesus. Terima kasih, segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus, Bapakku, sentral hidupku. Engkau menjadi pusat di atas segala-galanya yang kucintai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-hamba-Mu, kami semua anak-anak-Mu sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, karena kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau pagi Senin Bapak Ibu sudah beraktivitas tadi pagi, selama sebentar kita mau akan tidur masing-masing Bapak Ibu, ada waktunya malam perlu kita berbaring istirahat. Tapi sebelum itu mari kita mencari Tuhan. Baca kembali perjanjian baru kitab Wahyu sesuai dengan janji saya. Kemarin baca kitab Wahyu dari pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan baca kembali karena saya mau kupas di dalam ayat 1 sampai 3. Dan sebelum saya kupas, saya mau terangkan sebentar karena supaya betul Bapak Ibu jelas. Wahyu ini ditulis kembali lagi oleh Rasul Yohanes ya. Tuhan Yesus Kristus punya murid, 12 murid. Dan sudah saya terangkan kemarin ada berapa ayat-ayat sebagai ayat pendukung bahwa itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan terdiri dari 22 fatsal ya. Kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir, penuh dengan wahyu. Karena ini wahyu, bicara kehidupan yang akan datang ya. Di dalamnya ada beberapa janji-janji Tuhan. Yang jelas ada beberapa
nubuatan-nubuatan yang harus kita ikuti nanti, ya, sangat mengerikan saudara. Ada 7 cawan murka Allah, ada 7 sangkakala, ada 7 meterai, ada kerajaan 1000 tahun. Banyak hal yang harus kita kupas nanti di dalam kitab Wahyu ini. Kitab Wahyu 22 Fatsal ada 404 saudara, ya. 22 Fatsal 2 tambah 2 4, dan ternyata bukan secara kebetulan, ya. Ayatnya totalnya juga 404. 4 bicara angka kedagingan, ya. Supaya daging kita mati saudara, ya. Angka kedagingan atau angka kemanusiaan itu 6 angka manusia betul, tapi angka 4 itu musuh, yaitu dunia ini, ya, diganggu, dijajah oleh si iblis. Ada struktur kepemerintahannya ada 4. Kalau baca kita di Efesus 6 ayat 12, bahwa perjuangan kita bukan melawan darah daging, tapi yang pertama melawan pemerintah-pemerintah. Kedua, melawan ada penguasa-penguasa. Ketiga, ada penghulu-penghulu dunia yang jahat. Keempat, roh jadul. Ada 4. Jadi Tuhan mau matikan itu semua. Dan nanti ternyata ada di dalam kitab Wahyu. Iblis nanti akan dimasukkan, nanti dimatikan itu. 4 akan dimatikan sama Tuhan. Masuk di dalam lautan api neraka buat selama-lamanya. Oleh itu mari kita mau ikuti firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita baca kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya mau kupas dengan tema inilah, ya, wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat-malaikat yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Seperti yang tertulis di ayat yang ketiga, berbahagialah ia. Siapa ia? Yaitu kita semua. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya. Setiap kita yang rajin baca Alkitab sampai kitab Wahyu. Jadi artinya, kalau ini tertulis satu-satunya dalam kitab Wahyu ini ayat, berbahagialah ia yang membacakan, termasuk saya membacakan, Bapak Ibu yang membaca firman Tuhan, dan mereka mendengar, saya mendengar, Bapak Ibu Saudara semua mendengar firman Tuhan, ya. Terus kata-kata nubuat ini yaitu Wahyu, dan yang menuruti apa yang tertulis dalamnya. Menuruti yaitu mari kita menjadi anak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Turuti, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena memang firman Tuhan katakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, kita harus menjadi pelaku firman, saudara. Kalau tidak, kita menipu diri sendiri. Coba Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, ini kata firman cocok. Bukan hanya mendengar, tapi menuruti. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Yang berbahagialah asal betul kita baca, mendengar, dan menuruti firman Tuhan. Apa yang tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat Bapak Ibu. Kedatangan Tuhan sudah jelas semakin dekat. Logikanya gampang kok saudara. Ya, seandainya bulan Desember Tuhan datang misalnya, mohon maaf ya, ini kata misal, logika. Itu sudah tinggal berapa bulan lagi saudara. Pada waktu saya 1 Januari 2021, berarti di tahun 2022, berarti kan berlangsung masih 2 tahun. Tapi makin hari kita menjalani, berarti makin mendekati. Sebab itu berarti terlepas dari nanti Tuhan akan datang nanti bulan apa, tahun berapa, tapi logikanya makin mendekati saudara. Termasuk kalau sekarang umur Bapak, Ibu, Saudara semua kata firman Tuhan, usia 70 sampai 80 tahun. Kalau seseorang si A, ya, umurnya sudah 68, 69, ya, 69 misalnya. Firman Tuhan katakan umur manusia 70 sampai 80 tahun. Berarti dia makin jauh dari hari lahirnya dia waktu tahun pertama. Karena usianya sudah 69. Kalau usianya 70 berarti kan makin mendekati. Itu contoh konkretnya.
Berarti sama juga. Kedatangan Tuhan berarti logikanya semakin dekat ini firman Allah benar. Ya, saat ini adalah 26 September tahun 2022. Kalau nanti Tuhan datang tanggal X tahun Y, berarti jelas semakin mendekati kan. Logikanya begitu. Oleh itu mari kita mau siap sedia supaya kita betul-betul mendengar firman Tuhan wahyu Yesus Kristus yang Tuhan berikan kepada hambanya Yohanes, juga kepada hamba. Siapa hamba? Ya kita semua sebagai hamba. Karena itu tidak ditulis hanya kepada hambanya saja, tidak, hamba-hambanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Berarti sifatnya majemuk, termasuk Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya adalah hamba-hambanya, hamba Kristus. Supaya Bapak, Ibu, Saudara semua mendengar ini wahyu Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan Bapak Ibu, yang menciptakan kita semua. Supaya kita benar ini wahyu datang dari Yesus Kristus. Baik kepada Rasul Yohanes. Rasul Yohanes sudah dipanggil Tuhan pada waktu pergi ke Patmos di ayat 9. Jadi ini wahyu diberikan pada waktu Rasul Yohanes menurut sejarah, saudara. Tempo hari disiksa, saudara. Ya, saya mendapat informasi, ya, baca buku dan lain sebagainya. Ya, Rasul Yohanes ini disiksa, digoreng, saudara. Ya, digoreng, ya, tetapi tidak mati, saudara. Dikeluarkan dari gorengannya, dipindah ke pulau Patmos. Seperti di ayat 9. Ini Yohanes ayat 9. Wahyu pasal 1 ayat 9. Nanti kapan kita baca nih? Saya mau baca dahulu. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu, dalam kesusahan, dalam kerajaan, di dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Oleh karena melayani pekerjaan Tuhan, pemberitaan tentang Yesus, dibuang di pulau Patmos, saudara. Disitulah mendapatkan wahyu dari Yesus Kristus dan melalui para malaikat-malaikatnya. Dan ini kenyataannya, saudara. Di sini ketekunan menantikan Yesus. Berarti omongan saya cocok, saudara. Saya sudah katakan, saya tidak menantikan kematian, tapi menantikan Tuhan Yesus Kristus. Seperti ini ayatnya. Menantikan Yesus. Saya menantikan Yesus. Berjumpa tiap hari menantikan Yesus. Tiap hari, tiap saat. Ketemu pribadi dengan Yesus. Seperti firman Allah saya sampaikan, berarti saya berjumpa dengan Yesus saat ini. Dan Bapak Ibu juga kalau mendengar firman Allah, berjumpa dengan Yesus, hati kita tertuju kepada Tuhan. Karena Tuhan dia dari surga. Roh Kudus turun menyertai kita. Dan Roh Kudus menyertai kita, ada penyertaan Tuhan. Bukti nyata, saya sehat tuh Bapak Ibu. Sampai detik ini saya tidak pernah sakit. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Ada pemeliharaan Yesus. Yesusku hidup. Urias sikialah makaramat urias. Seperti saat ini saya menyatakan firman Tuhan. Tuhan lihat dari surga. Bahwa Yesusku, Bapakku, Rajaku, Tuhanku menyertai hidupku. Menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita mau cinta Tuhan. Komitmen kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena ini waktunya sudah dekat, saudara. Kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ini akan terjadi seperti di ayat 1. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Apa yang harus segera terjadi. Harus dan segera. Harus berarti pasti terjadi. Nanti kita lihat. Ada 7 sangkakala. Ada 7 meterai. Ada 7 cawan murkala. Ada kuda badan merah. Badan merah-merah. Ada kuda warna hitam. Apa maksudnya? Nanti kita mau kupas sama-sama, saudara. Supaya Bapak Ibu jelas mempersiapkan diri menghadapi kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kedatangan Tuhan sudah segera, saudara. Oleh itu mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu, kata firman Tuhan, yang selalu membacakan, mendengarkan firman Tuhan, dan yang menuruti melakukan firman Tuhan. Mari kita mau hidup seperti Yesus. Kapan lagi kalau tidak setia dan saat ini? Mumpung Bapak Ibu masih bisa bernafas, masih bisa memberilah. Masih bisa melayanilah. Masih bisa bersaksi, bersaksilah. Masih bisa berbuat baik, berbuat baiklah. Masih bisa berbuat kebenaran, berbuatlah di dalam kebenaran. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan, mari kita kerjakan sungguh-sungguh. Dengan rasa kesungguhan, rasa hormat, rasa cinta kepada Yesus. Karena hidupku mau seperti Yesus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu
sajaku minta, amin, haleluya, dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau, oh haleluya, saya rindu mau Yesus seperti Engkau Yesus, amin, haleluya. Seperti Engkau Yesus, Engkau Tuhanku, Engkau Bapakku, oh Yesus, terima kasih Bapa. Itulah kerinduanku, haleluya, kerinduan permohonanku Bapa, seperti Engkau Yesus dalam setiap langkah hidupku. Selagi ada kesempatan, aku mau seperti Engkau Yesus. Bentuklah aku Bapa, pimpinlah hidupku ya Roh Kudus, Roh Kudus, sampai aku masuk surga, amin, haleluya. Sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga selamanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga, di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Dan ingatlah, kedatangan Tuhan sudah dekat. Seperti firman Tuhan dalam Wahyu, pasal 1 ayat 3, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.